Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar manajemen dan pada pertemuan hari ini kita akan bahas tema mengenai manajemen konflik. Pastinya dalam setiap organisasi itu atau dalam setiap kelompok akan ada yang namanya konflik. Kenapa? Ya, karena dalam satu kelompok atau organisasi itu terdiri dari beberapa orang dan masing-masing orang itu akan memiliki karakteristik masing-masing, akan memiliki watak masing-masing. Dan ketika terjadi sesuatu gesekan, mungkin pada saat itu kondisi emosional masih kurang bagus, ya, atau memang ya ada faktor-faktor lain yang memicu timbulnya perselisihan, beda pendapat, salah persepsi, ya, akhirnya timbulnya suatu permasalahan. Ya, jadi konflik itu bisa tidak selalu yang selalu dianggap dengan ketika ribut itu konflik gitu ya. Artinya ketika ada perbedaan pendapat pun itu dianggap sudah satu konflik. Tinggal levelnya konflik itu sudah seperti apa gitu. Apakah memang sangat tinggi sampai yang gambaran di sini ada sampai harus marah-marah, atau memang ya bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan bicara baik-baik gitu ya. Nah, itu penyelesaian konflik juga gitu ya. Di sini kita akan coba bahas di manajemen konflik ini gitu ya. Menurut Anwar Prabu, konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Ya, ini jadi menurut Anwar Prabu adalah adanya suatu perbedaan ya atau pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap diri kita, terhadap orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Nah, ini jadi berbeda apa yang diharapkan secara pribadi dengan apa yang diharapkan orang lain terhadap diri kita. Itu ya, ini definisi konflik menurut Anwar Prabu. Selanjutnya dipandang sebagai suatu perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok, atau pada tingkatan organisasi. Jadi, menurut Muklas bahwa konflik ini dianggap sebagai satu perilaku, ya perilaku yang memang namanya perilaku berarti memang akan terjadi aja wajar-wajar saja gitu ya. Dan karena konflik ini merupakan satu bentuk interaktif dari perilaku ini yang terjadi bisa pada level individu, level interpersonal, ya level individu artinya antara diri kita mungkin dengan hati nurani kita gitu ya, interpersonal antara orang dengan orang, lalu di dalam kelompok dan juga pada level organisasi. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Nah, jadi konflik ini merupakan wujud ya atau ekspresi pertikaian antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok ya karena beberapa alasan. Dan ini menunjukkan suatu ekspresi yang diekspresikan dari si individu tersebut ya, yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Sedangkan menurut Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Baik, sebab terjadi konflik. Menurut pendapat para ahli bahwa konflik dapat terjadi karena ada beberapa sebab. Di antaranya ya, ada 8 sebab kurang lebih yang menyebabkan konflik. Komunikasi dan koordinasi kerja tidak dilakukan. Nah, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita selalu bahas bahwa apalagi bahwa dalam satu organisasi itu ya perlu adanya komunikasi ya. Apalagi kalau kita kembali ke materi-materi awal ketika membentuk struktur organisasi ya, ketika kita membentuk struktur organisasi itu
kan memang sudah dibagi ya bagian-bagiannya, departementalisasi. Tapi juga harus ada komunikasi dan koordinasi antar bagian tersebut ya. Kalau di awal itu sudah tidak ada komunikasi dan koordinasi, nah efeknya adalah ketika mulai berjalan pasti akan timbul konflik. Kenapa? Tidak sesuai dengan tujuan. Departemen A maunya seperti ini, namun juga karena tidak mengkomunikasikan dengan bagian lain, dia sudah jalan, ternyata tidak ada support dari bagian lain. Kenapa? Ya karena nggak dikomunikasikan. Jadi bagian lain nggak tahu perlu support apa, ya. Sederhananya seperti itu. Ya. Dan ketika sudah bekerja masing-masing akhirnya ya arahnya beda-beda, tujuannya beda-beda sehingga bisa menghasilkan juga hasil yang berbeda. Dan secara organisasi itu malah menjadi tidak efisien. Ya, yang harusnya malah dari 4 bagian yang ada ini bisa mengerucut menjadi satu tujuan, kok ternyata malah beda-beda ya. Nah, ini komunikasi dan koordinasi kerja tidak dilakukan. Kedua adalah ketergantungan dalam pelaksanaan tugas. Ya. Ketiga, tugas tidak jelas, tidak ada deskripsi pekerjaan. Ya. Kembali lagi di awal bahwa di pertemuan awal kita sempat bahas bahwa ketika sudah mulai pembagian bagian, dibuatlah standar kerjanya atau job desk-nya ya, pembagian kerjanya untuk departemen A ini apa saja pekerjaan-pekerjaannya, batasannya apa saja ya. Sehingga tidak menimbulkan konflik, sehingga tahu tanggung jawab per individu itu apa saja yang harus dikerjakan, apa saja tanggung jawabnya, apa saja. Lalu perbedaan dalam orientasi kerja. Nah, ini berarti terkait si individunya nih. Terkait pola pikir atau angan-angan dari masing-masing individu yang mempunyai perbedaan orientasi dalam setiap bekerja, dalam setiap pekerjaan. Ada yang ya mungkin karakternya dia ingin bekerja cepat dan tuntas. Semua pekerjaan diselesaikan di hari yang sama sebaik mungkin ya, tetap ya dengan sebaik mungkin dan dengan speed yang cepat, tapi juga hasil yang baik gitu ya. Tapi ada satu orang, mungkin ada satu bagian juga atau beberapa orang yang memang ya bekerja santai. Yang penting mungkin oke, target saya hari ini selesai, tapi ya udah pokoknya nanti sore itu pasti kelar gitu ya. Ada yang seperti itu. Sebelum saya pulang kelar. Tapi kalau bicara cepatnya ya enggak gitu, kurang cepat karena ngejarnya pokoknya dia udah target sehari ini selesai sampai di sini, tapi dia tidak memprioritaskan pekerjaan tersebut. Nah, ketika orang sudah butuh sebenarnya next prosesnya dari si orang yang bekerja ini ternyata belum sampai ke bagian dia karena ya tadi target dia adalah yang penting hari ini selesai bukan secepatnya selesai gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan konflik juga ya. Perbedaan dalam memahami tujuan organisasi. Nah, ini juga makanya di awal pasti setiap organisasi itu ketika merekrut karyawan baru akan ada namanya masa orientasi. Ya, di situ pasti akan dijelaskan salah satunya adalah tujuan dari organisasi ini apa. Memang secara ekonomi ya tujuan semua organisasi ada itu adalah untuk mendapatkan keuntungan itu iya. Tapi kan ada lagi nih ya yang tujuan organisasi yang dituangkan dalam visi, misi dan tujuan organisasi tersebut. Nah, itu harus dipahami bersama. Sehingga ketika tahu tujuannya mau menciptakan mau organisasi itu seperti apa, harapannya ketika bekerja, orientasinya adalah bagaimana bisa mewujudkan tujuan tersebut, bagaimana bisa mencapai tujuan tersebut. Lalu perbedaan persepsi, ya ini perbedaan sudut pandang dari masing-masing individu, ya. Nah, ini biasanya harus disamakan, ya ini besar kecilnya pasti akan ada, tapi ketika mulai disamakan dalam satu organisasi itu adalah misalkan ada orientasi, lalu disamakan dibentuk juga budaya organisasinya, budaya kerja. Nah, ini bisa meminimalisir ketika terjadi perbedaan persepsi ini, ya. Selanjutnya sistem insentif. Nah, kalau ini lebih sensitif ya, karena kalau bicara uang akhirnya terkadang perhitungannya jadi subjektif masing-masing individu itu. Yang merasa saya sudah kerja lebih banyak, kok dapat insentif lebih besar dia. Nah, itu terkadang timbul hal seperti itu. Nah, konflik-konflik itu kalau didiamkan saja itu bisa menjadi yang pasti pertama adalah pemicu demotivasi, turunnya motivasi. Nah, disinilah peran seorang manajer ya yang bekerja sama dengan kalau insentif kan pasti bagian keuangan dan bagian HRD ya mengkalkulasikan atau menstimulasikan insentif itu perhitungannya dengan perhitungan yang seadil mungkin
ya. Dan ketika sudah ada takarannya, ya disampaikan sebijak mungkin, sebaik mungkin kepada timnya, sehingga tidak menimbulkan secara transparan, ya disampaikan, sehingga tidak menimbulkan ini tadi, menimbulkan pertama tidak menimbulkan persepsi yang salah, ya, dan ketika penerapan ini itu benar-benar transparan, jadi semua merasa puas gitu ya, karena tidak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Selanjutnya strategi pemotivasian yang tidak tepat. Ya, ini mungkin ada proses motivasi yang kurang sesuai diterima, atau kurang berkenan diterima oleh timnya. Ya, ini faktor-faktor 8 faktor ini yang bisa menimbulkan konflik. Nah, menurut pendapat yang lain bahwa konflik bisa disebabkan karena pertama masalah komunikasi. Ya, tadi di awal ya, bahwa salah satu penyebab konflik adalah karenanya tidak adanya komunikasi ya dan koordinasi gitu ya. Nah, ini komunikasi ini ya krusial ya, salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua yang dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten ya. Salah pengertian ini terkait kalimat atau bahasa itu berarti terkait masalah persepsi ya. Ya apalagi kalau misalkan yang satu ngomongnya Jawa terus, maaf ngomongnya daerah terus, yang satu nasional. Terkadang ada beberapa penafsiran berbeda pasti ya. Nah, informasi yang mendua ini artinya informasinya tidak tidak valid atau bias ya, menimbulkan beberapa persepsi dari informasi itu. Nah, jadi dan tambah lagi nggak lengkap, sudah informasinya menggantung, menimbulkan banyak persepsi dan juga nggak lengkap, nggak tidak komprehensif disampaikannya. Serta gaya dari individu manajer itu sendiri yang tidak konsisten, ya, sehingga akhirnya dari sedikit-sedikit itu muncul unek-unek dalam dalam hati yang akhirnya ngerasanin ya kalau bahasa kita ya, ngerasanin manajernya ya yang selalu tidak pernah menyampaikan informasi secara utuh ya, terus juga tipikal manajernya kita ngerasain juga, akhirnya dalam diri sudah timbul tuh konflik-konflik kecil gitu yang akhirnya eh, sedikit memberontak gitu ya dalam diri kita sendiri. Tinggal kalau udah seperti ini nih, kalau tidak diketahui atau tidak langsung kita selesaikan dengan baik ya, itu akan menumpuk terus seperti bola salju yang dari kecil kecil lama-lama menjadi besar gitu ya, dan akhirnya tinggal tunggu dipetik sedikit aja bisa jadi meledak gitu ya. Nah itu salah satu penyebabnya karena faktor komunikasi ini tadi. Komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, bagaimana misalkan dosen menyampaikan materi ataupun menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan, ketika memang misalkan menurut mahasiswa dosennya kurang jelas, ya silakan ditanyakan misalkan. Kalau tidak, nanti harapan dosen nih hasilnya ada seperti ini, ternyata mahasiswa persepsinya karena menurut persepsi dia sendiri tidak membawa ke persepsi dosen dan tidak ditanyakan, akhirnya hasilnya akan berbeda. Mungkin bisa timbul akhirnya penilaian dosen hasilnya nilainya tidak bagus, efeknya mahasiswanya kok nilai segini ya, padahal saya sudah mengerjakan. Nah, kan bisa seperti itu gitu ya. Nah, lebih baik di awal langsung di klarifikasi tugasnya yang diarahkan maksudnya seperti apa nih Pak, gambarnya seperti apa. Nah, ketika sudah mulai berjalan pun ya boleh berkomunikasi kan. Nah, itu contoh komunikasi. Jadi tidak ada hambatan komunikasi itu, hanya dibatasi di awal saja ya, atau di tengah saja. Jadi kalau bisa dari awal sudah ada komunikasi itu. Jangan malah sudah di akhir sudah jadi baru ada komunikasi dan terlambat jadinya. Sudah ada hasil baru ada komunikasi gitu ya. Kedua, struktur. Pertarungan dan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Ya, ini bisa timbul dalam dalam antar bagian dalam satu satu organisasi itu, ya arahnya adalah sebenarnya sesuai tujuannya gitu ya, bisa saling menjaga, untuk saling menjaga kepentingan dari masing-masing bagian, sehingga terkadang timbul miskomunikasi seperti ini, timbul dari struktur ini timbul konflik-konflik sederhana sebenarnya sih gitu ya. Misalkan kalau dari marketing maunya apapun dijual gitu ya, yang penting uang masuk gitu ya. Tapi dari sisi operation mungkin melihat ya nggak begitu juga gitu ya. Operation ini kan juga harus ngejagain nih gitu ya, ngejagain supaya uangnya juga
nantinya nggak keluar untuk biaya-biaya yang ternyata nggak perlu gitu ya. Nah, terkadang ketika menyikapi itu timbul konflik-konflik kan, dan itu memang levelnya level manajer dari masing-masing bagian nih harus mendiskusikan tetap sesuai dengan rule-nya bahwa sudah dibikin batasan-batasannya, aturannya seperti apa ya, yang kalau dalam perusahaan namanya SOP gitu ya. Semua dia dibatasi oleh SOP ini gitu ya. Yang prinsipnya semuanya adalah sesuai dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Ketiga, konflik bisa timbul karena ya masing-masing pribadi gitu ya. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi ya. Ya secara pribadi, masing-masing pribadi ini kan kita punya keunikan masing-masing ya. Kita punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kita punya tipikal masing-masing gitu ya. Akhirnya ketika kita mulai nggak nyaman dengan tipikal rekan kerja kita, misalkan tadi ya, saya saya pengennya kerjanya ya kalau bisa diselesaikan hari ini dengan cepat ya, juga dengan hasil yang baik ya. Kenapa harus nunggu nanti sore gitu ya? Misalkan seperti itu. Nah, kita ternyata ada yang tipikal orang yang ya tadi ya udahlah gitu kan, atau orangnya ya speednya memang lambat gitu ya. Akhirnya kita merasa jadi kayak pegel sendiri, capek sendiri gitu ya. Nah, itu salah satu juga faktor yang bisa menyebabkan timbul konflik dari pribadi kita masing-masing. Ini jadi ada eh, tiga faktor juga yang bisa menyebabkan konflik. Kalau ini dipadukan sebenarnya seperti di slide sebelumnya ya, hampir sama, hampir sama di sini ya. Cuman yang tiga ini lebih dirangkum ya, lebih dirangkum menjadi tiga hal ini ya: komunikasi, struktur, dan pribadi. Nah, dalam kehidupan organisasi ada tiga sudut pandang tentang konflik ini sendiri. Pertama adalah dari pandangan tradisional. Menurut pandangan tradisional, bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan berbahaya untuk kehidupan organisasi. Jadi karena menurut pandangan tradisional itu konflik adalah sesuatu yang merusak dan harus dihindari. Ya, ya menurut pandangan apa ya, konservatif lah ya, pandangan kuno bahwa pokoknya jangan sampai konflik ya. Ini udah kalau bicara konflik tuh bicara image-nya udah selalu negatif sehingga harus dihindari. Ya, jadi pandangan tradisional itu berpendapat bahwa konflik adalah sesuatu yang merusak, yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi organisasi sehingga harus dihindari. Nah, dari pandangan perilaku bahwa konflik merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang biasa terjadi, ya natural saja gitu ya dalam kehidupan organisasi dan harus dihadapi sebagai kenyataan. Dari sudut pandang perilaku, konflik itu suatu hal yang ya wajar terjadi gitu. Itu natural aja, berjalan begitu aja gitu ya. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan organisasi maupun dalam kenyataan kehidupan pribadi gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang perilaku. Bahwa konflik itu hal yang sah-sah aja gitu, natural gitu. Memang memang akan terjadi dan memang pasti bisa terjadi gitu. Nah, dari sudut pandang interaksi, bahwa konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat terhindarkan dan sangat diperlukan bagi pimpinan organisasi. Nah, ternyata dari sudut pandang interaksi bahwa konflik itu bisa menjadi sesuatu yang positif ya. Karena ini tadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti terjadi ya. Sehingga ini mungkin dibutuhkan jadi hal yang positif. Untuk apa? Ya bisa menjadi bahan atau evaluasi. Evaluasi dulu kenapa bahwa timbul konflik seperti ini. Nah, dari situ evaluasi kita bisa perbaiki nih. Oh, apa yang kita evaluasi tadi? Apa catatan-catatan kita sehingga bisa timbul konflik? Bisa kita perbaiki untuk ke depannya. Nah, malah bisa jadi peluang untuk kita bisa lebih bijak lagi gitu ya, lebih memperbaiki diri maupun secara tim lebih memperbaiki tim kita, menguatkan tim kita. Kita bisa belajar dari konflik yang ada. Ya, nah itu sudut pandang interaksi bahwa dari sudut pandang interaksi konflik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan diperlukan dalam organisasi sebagai satu hal yang positif. Jadi ada tiga sudut pandang terkait konflik. Yang pertama adalah pandangan tradisional menganggap konflik ini sesuatu yang merusak dan harus dihindari. Yang kedua, ketika di pandangan perilaku ini sudah mulai mencoba untuk bersikap jernih bahwa konflik itu ya sah-sah aja terjadi gitu, natural gitu ya.
dalam kehidupan organisasi maupun kehidupan pribadi. Dan bahkan pandangan ketiga, pandangan interaksi menganggap konflik bisa jadi suatu hal yang positif, ya, karena tidak bisa kita hindari untuk tidak terjadi, pasti terjadi. Jadi konflik itu harus kita bisa sikapi secara positif. Ini 3 pandangan mengenai konflik. Nah, kalau kita bicara konflik tadi kan ada level-levelnya ya. Ada yang paling rendah, ada yang sampai ke tinggi kalau kita gambarkan semacam suhu temperatur ya. Kan konflik kan kalau semakin tinggi biasanya semakin panas ya. Konflik ya kita sering dengar lah konflik misalnya kan antar kelompok gitu ya, yang sampai menimbulkan korban jiwa bahkan sampai aparat keamanan turun untuk sebagai penengah gitu ya. Itu udah sampai konflik yang paling mungkin udah konflik paling tinggi tuh, konflik udah sampai sifatnya merusak gitu ya. Sini makanya ada keterangan bisa saling memusnahkan gitu ya. Nah, kalau dari awal dengan ketiadaan konflik ini di situ tidak ada perbedaan sama sekali ya, kondisinya adalah masih dingin ya. Masih dingin artinya mungkin masih berjalan seperti biasa, tapi kadang-kadang kalau dingin kan malah jadi kaku gitu ya. Ya mengalir seperti biasa saja tapi sebenarnya dingin, kaku, ya malah ya udah datar-datar saja gitu ya. Nah, kita temperaturnya bisa mulai naik sedikit, itu mungkin karena adanya ketidaksepakatan secara kecil. Perbedaan-perbedaan yang kecil lah, hal yang kecil gitu ya. Itu bisa menimbulkan konflik, walaupun sifatnya tadi ya masih belum panas ya. Ini cuma ketidaksepakatan masalah kecil. Nah, ketika mulai meningkat, ini mulai lagi nih. Tadi awalnya cuma nggak sepakat masalah kecil, tapi akhirnya ya udahlah, cuma masalah sepele kita masih ikuti. Nah, ternyata makin meningkat, kita sudah mulai nih agak naik nih tensi kita. Apa alasannya? Kita pertanyakan argumentasinya. Apa alasan Anda? Nah, kalau sudah seperti itu terkadang levelnya ya tensinya sudah agak naik gitu ya. Nah, ketika sudah argumentasi itu sudah dikeluarkan dan kita merasa nggak puas, akhirnya naik ke level kita beradu argumen, berdebat. Debat bukan sesuatu yang dilarang, namun pengertian di sini adalah debatnya debat yang ya tidak berujung atau sering disebut apa debat kusir ya. Debat-debat yang sebenarnya nggak perlu ya. Tapi ini jadi kita ladenin ibaratnya karena dari awal kita sudah ini nih munculnya titik-titik ketidaksepakatan, kita mulai tanya adu argumen kita masih nggak puas, ya sampailah akhirnya kita berdebat gitu ya. Nah, naik pada level akhirnya bisa saling ada ancaman atau ada ultimatum. Ya, ini level konflik. Ya, ancaman atau ultimatum. Ya, ketika ini tidak dihiraukan, ya bisa naik sampai ada kontak fisik. Ya, teman-teman sering lihat lah ya, ada tawuran gitu, tawuran antar warga gitu ya. Ya kan itu disebabkan dari tadi kan, hal-hal yang mungkin sepele dulu, ya, mungkin nggak selesai naik ke sini, ke adu argumentasi, nggak selesai lagi naik ke sini, debat, nggak selesai mencoba untuk bertahan di sini dulu, ya, tidak ada kontak fisik, kita saling ancam dulu, ternyata nggak selesai juga, akhirnya terjadi kontak fisik, dan kalau udah kontak fisik ini, bisa ada sesuatu, ada satu pihak mungkin yang mengalami kerugian. Nah, ini level saya konflik. Jadi kalau udah sampai levelnya udah panas ini ya udah konfliknya udah merusak sifatnya. Ya, ini untuk levelisasi konflik. Nah, bentuk-bentuk konflik dalam organisasi klasik ada 4 daerah atau struktural di mana konflik sering timbul. Pertama, ya, ada 4 konflik yaitu pertama konflik hierarki, lalu konflik fungsional, konflik garis staf, dan konflik formal informal. Nah, bagaimana konflik hierarki? Yaitu yang terjadi pada tingkat hierarki organisasi. Contohnya antara komisaris dengan direktur utama atau pimpinan dengan karyawan. Ya. Sering mungkin ya pernah tahu timbulnya konflik antara atasan dengan bawahan. Ya macam-macam, bisa dari si atasan sudah tidak percaya dengan pola kerjanya bawahan, di satu sisi bawahan sudah nggak respect sama atasannya. Ya. Itu pasti akan menimbulkan konflik tuh. Ketika atasan merasa sudah tidak bisa mengelola, memanage bawahannya dengan berbagai pandangan dari si atasannya, di satu sisi mungkin bawahan
sudah nggak percaya dengan atasan. Bisa nggak percaya dengan atasan karena memang tidak sudah banyak dikecewakan oleh atasannya, atau sudah dikecewakan juga dengan budaya yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga pelampiasannya ya si karyawan eh, ketidakpercayaannya melalui pimpinannya gitu ya. Karena kalau perusahaannya kan ini benda mati nih, nggak bisa gitu. Polanya apa sistem kerjanya itu benda mati gitu ya, nggak bisa gitu sih. Tapi karena ada wujud manusia adalah ini atasannya ya, melampiaskan kekecewaannya atau ketidakpercayaannya ke atasannya. Nah, ini konflik hierarki antara atasan atau bawahan gitu ya. Selanjutnya konflik fungsional. Nah, konflik berdasarkan fungsi-fungsinya. Konflik yang terjadi dari macam-macam fungsi departemen dan organisasi. Seperti tadi ya, adanya konflik antar bagian. Ya, ya yang sebenarnya terjadinya karena ketika operasional di lapangan saja sehingga menimbulkan konflik. Sebenarnya arahnya sama bahwa masing-masing bagian ini pasti akan saling mensupport ya sesuai dengan tujuan organisasi. Tapi ketika mulai aplikasi di lapangan itu pasti wajar sekali terjadi perbedaan-perbedaan ya. Nah, ini sering disebut sebagai konflik fungsional. Ya penyelesaiannya ya tadi dibatasi melalui aturan kerja yang jelas, SOP, dan juga ini di sini harus terlibat lagi dari masing-masing manajernya. Masing-masing manajernya bahkan di atasnya lagi adalah di general manajernya lagi, naik ke eskalasi lagi ya, kita eskalasikan lagi ke atasannya di general manager lagi, harus bisa mengambil putusan sebagai penengah antara bagian A dengan bagian B ini. Gitu. Bukan berarti konflik di sini terus artinya musuh-musuhan, enggak ya. Ini karena lebih kepada tadi mempertahankan prinsipnya yang menjadi batasan masing-masing bagian tersebut. Itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing bagian tersebut. Selanjutnya konflik garis staff. Nah, ini konflik yang terjadi antara pimpinan unit dengan staffnya gitu ya. Bisa jadi misalkan kayak karyawan staff secara tidak formal mengambil wewenang berlebihan ya. Atau terkadang ya mungkin sebaliknya si pimpinan unitnya atau mungkin supervisor ya belum sampai manajer gitu ya merasa kurang yakin dengan anak buahnya, akhirnya terkesan semua kerjaan mau diambil gitu ya. Ya mungkin dari sisi anak buah yang normal akan berpikir lebih senang aja kerjaan saya berkurang gitu kan diambil atasan saya. Tapi di satu sisi jadi ini ada apa kok kerjaan saya mulai diambil sedikit-sedikit gitu ya, atau malah lebih melihat kerjaan saya dibatasi karena apa-apa semuanya harus melalui atasannya. Nah, ketika itu tidak jadi keterbukaan, tidak ada transparansi, tidak ada komunikasi, balik lagi tidak ada komunikasi, ya itu akan menimbulkan konflik dari hal yang kecil-kecil itu dulu gitu ya, dari cuman dipendam dalam hati gitu ya. Nah, nanti suatu saat bisa jadi meningkat, bisa jadi membesar konfliknya. Selanjutnya konflik formal dan informal. Konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Contohnya, pimpinan yang menempatkan norma yang salah pada organisasi. Ya, ini formal informal ini lebih kepada terkait masalah norma-norma ya. Ada salah norma ataupun tadi salah etika ya dalam satu organisasi. Ya. Ini 4 bentuk konflik dalam organisasi ya. Ada konflik hierarki, konflik fungsional, konflik garis staf, dan konflik formal informal. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis konflik yang ada? Di sini ada 5 jenis konflik dalam organisasi. Pertama adalah konflik dalam diri individu, jadi konflik dalam diri individu itu sendiri. Lalu konflik antar individu dalam organisasi. Ya, konflik antar individu ini berarti paling nggak 2 individu ya di dalam satu organisasi. Ketiga adalah konflik antar individu dan kelompok. Lalu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan terakhir adalah konflik antar organisasi. Konflik dalam diri individu bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan dan bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Nah, ini semua bisa menimbulkan konflik dalam diri kita masing-masing nih. Ketika kita merasa kita tidak memiliki kemampuan, tapi kita dikasih tanggung jawab untuk pekerjaan itu, untuk dikasih tambahan lah pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan yang menurut kita tidak nggak mampu. Pasti dalam hati akan timbul tekanan batin dulu nih.
pertentangan batin dulu bahwa merasa kita nggak sanggup, ya. Atau ya diberi pekerjaan yang menurut kita bertentangan dengan mungkin prinsip kita, bertentangan dengan hati nurani kita, gitu ya. Atau tentang ketidakpastian, gitu ya. Kita bekerja tapi kita merasa eh, di perusahaan ini ternyata sudah nggak nyaman. Nggak nyamannya apa? Mungkin dari masalah pendapatan kita atau masalah karir masa depan kita yang sudah di perusahaan ini seperti yang nggak jelas. Akhirnya itu kita timbul konflik dalam diri sendiri. Nah, bagaimana menyikapi ini? Menurut saya, eh, kalau kalau masalah ketidaknyamanan di tempat kerja, teman-teman harus bijak dulu melihatnya nih. Bijak melihatnya bahwa apakah benar-benar di perusahaan ini masih punya peluang di masa ke depannya seperti apa. Ketika masih punya peluang, artinya karir teman-teman juga masih bisa meningkat, ya teman-teman tetap tunjukkan. Prinsipnya kan selama teman-teman masih bekerja dan dibayar di perusahaan tersebut, artinya teman-teman punya kewajiban ya untuk memberikan sesuatu kepada perusahaan tersebut, ya. Kecuali ketika kalau teman-teman sudah yakin dengan kondisi perusahaan tersebut, ya sesegera mungkin teman-teman siapkan tempat lain. Dan ketika pun harus pindah, tidak harus menjelekkan kondisi perusahaan sebelumnya, ya. Sama halnya ketika ini sudah tidak permintaannya sudah bertentangan dengan prinsip teman-teman. Teman-teman harus yakinkan dulu nih bahwa memang ini memang sudah bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan masalah kejujuran misalkan, apalagi udah sampai ke situ ya. Ya teman-teman harus yakinkan itu, dan uh, kalau memang bisa ditolak ya ditolak, dan kalau memang ternyata ancamannya harus keluar ya teman-teman harus siapkan mentalnya sampai ke situ juga, gitu ya. Nah, tapi kalau yang pekerjaan ini menurut teman-teman lebih dianggap dianggap bahwa teman-teman adalah di luar batas kemampuan teman-teman, ini kalau menurut saya kita harus lebih bijak, harus lebih positif. Kita harus positif menyikapinya. Artinya bahwa dalam bekerja itu kan kita sebenarnya belajar ya. Kita belajar tapi dibayar, belajar yang dibayar, gitu ya. Nah, ketika kita diberi kesempatan, artinya bahwa atasan kita melihat kita punya kemampuan. Nah, sikapi itu secara positif. Dalam arti kita punya challenge, kita punya kemampuan untuk menjalankan ini. Ya. Di awal kita merasa tidak mampu, kita merasa terus apa ya, kayak kalang kabut gitu ya, kayak down, itu wajar, normal sekali. Itu artinya kita masih merasa sebagai manusia biasa yang penuh rasa ragu, rasa cemas dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Daripada kita selalu pede terus, malah jadinya malah takabur gitu kan ya. Nah, tapi setelah kita menerima kondisi itu, kita kita panik dan sebagainya, segera ubah mindsetnya menjadi ini tantangan buat saya. Langkahnya gimana ya, teman-teman segera koordinasi, minta petunjuk sejelas-jelasnya mengenai tugas ini kepada atasan teman-teman, atau kepada orang yang memang memberikan instruksi, memberikan delegasi perintah ini ke teman-teman. Sehingga clear, jelas apa yang harus teman-teman kerjakan, nanti hasilnya kurang lebih seperti apa, ya. Terus teman-teman diberi peralatan apa saja untuk mensupport pekerjaan ini, ya. Jadi jadikan ini sebagai satu hal yang positif. Jangan merasa saya nggak mampu terus sudah give up gitu ya. Nggak, ya. Kesempatan teman-teman untuk belajar secara gratis, ya. Kalau teman-teman kuliah, teman-teman belajar harus bayar, ya. Tapi ini teman-teman dapat ilmu baru, ya, gratis malah dibayar gitu ya. Dapat gaji kan tiap bulan gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi kembangkan ini sebagai satu peluang buat teman-teman untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri teman-teman sendiri gitu ya. Nah, untuk menghindari kesalahan tadi, diskusikan sedetail mungkin kepada atasan kalian, dan jangan lupa selalu berikan update-nya ketika teman-teman sudah mulai menjalankan, progresnya kelihatan. Oh, saya sudah sampai sini, Pak. Nanti mungkin sepekan lagi update lagi kondisinya udah seperti ini. Ada masalahnya apa disampaikan, jadi bisa sharing gitu ya. Nah, itu konflik-konflik yang ada dalam diri individu. Lalu konflik antar individu dalam organisasi yang sama bisa diakibatkan adanya perbedaan-perbedaan kepribadian. Nah, ini kembali lagi tadi perbedaan-perbedaan persepsi. Ya. Lalu bisa juga ini timbulnya dari konflik peran antara atasan dengan bawahan. Ya.
Ya balik lagi kan, namanya manajer itu kan harus punya ilmu dan seni dalam mempengaruhi orang lain. Nah, ketika terjadi suatu miss, ya kita nggak untuk kemungkinan terjadi konflik. Bukan berarti juga manajernya suksesnya selalu berhasil, enggak. Pasti dia juga pernah menghadapi konflik ini, tapi dia bagaimana bisa menyikapinya, bisa recovery-nya ibaratnya, mengembalikan lagi kondisinya walaupun tadinya sempat berkonflik. Ya, nah ini sangat-sangat normal karena kita nggak bisa tutup mata terhadap perbedaan-perbedaan ini pasti akan timbul. Ya, nah, tinggal level konfliknya sebatas mana. Kalau cuma masalah tadi, masalah-masalah di masalah sepele gitu ya, ya tinggal kita jelaskan gitu ya. Jadi supaya level konfliknya tidak meningkat. Begitu. Selanjutnya konflik antar individu dalam kelompok. Keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerjanya, misalnya contoh individu mungkin dihukum atau dihasilkan oleh kelompok kerja karena melanggar norma kelompok gitu ya. Nah, ini antar individu dalam kelompok tersebut ya. Bisa karena perbedaan persepsi, bisa sifatnya mungkin balik lagi ada istilah bully mungkin ya, diasingkan karena apa? Karena kita merasa, wah ini orangnya beda sama kita gitu ya. Ya. Maksudnya beda pada umumnya lah karakter orangnya mungkin ya, unik lah. Nah ini hal kayak ini bisa menimbulkan konflik. Kalau itu didiamkan sama manajernya ya akhirnya timnya nggak solid, nggak bisa jalan gitu loh. Karena gimana pun juga kan namanya satu kelompok pasti sudah dibagi nih tanggung jawab kerjanya apa-apa dan itu saling terkait. Ibarat satu apa rantai lingkaran gitu, circle gitu ya. Ini akan berputar terus gitu lah secara utuh dalam bentuk lingkaran. Ketika ada satu yang terputus, ya lingkarannya nggak bisa nyambung jadinya. Gimana pun juga, suka nggak suka ya namanya satu tim kita harus tetap menjaga ya kekompakan dalam tim ini. Nah, ini konflik antar individu dan kelompok. Dan jadi konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, ini lebih kepada kepentingan masing-masing kelompoknya itu tadi, gitu ya. Dan terakhir adalah konflik antar organisasi. Ini biasanya ya eh, kompetitor lah ya, antar kompetitor gitu ya. Menimbulkan konfliknya bisa saja mungkin karena isu misalkan pencemaran nama baik gitu ya. Tapi di satu sisi, nah justru dengan konflik ini malah makanya tadi kok salah satu definisi konflik adalah sudut pandang konflik adalah konflik itu bisa disikapi secara positif ini gitu loh. Dengan adanya persaingan antar perusahaan yang sejenis memproduksi barang sejenis ya atau kompetitor gitu ya. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencoba menciptakan suatu produk yang selalu baru ya, selalu ada inovasinya dan semakin nyaman buat masyarakat, semakin memudahkan untuk penggunanya gitu ya. Jadi konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga lebih murah, harga lebih rendah dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Nah, itu efek positif dari timbulnya konflik atau bahasanya di sini adalah antar organisasi bukan konflik ya, persaingan antar organisasi. Oke. Nah, apa akibat terjadinya konflik? Secara positif tadi bisa menimbulkan kemampuan untuk koreksi diri. Ya, tadi kalau yang konfliknya antar organisasi bisa menimbulkan persaingan yang sehat gitu ya, bisa menimbulkan ide baru. Malah memaksa kita untuk selalu menciptakan ide baru lagi apa lagi nih, inovasi apa lagi gitu ya. Meningkatkan prestasi yang memacu tadi ya ketika ada konflik dan pendekatan yang lebih baik dan mengembangkan alternatif yang lebih baik gitu ya. Jadi ternyata konflik ini ternyata bisa menimbulkan sebab yang positif gitu ya. Dari sisi kita, ketika kita sudah mengevaluasi diri akan kekurangan kita, kita bisa menimbulkan masalah dengan orang lain, ya kita bisa perbaiki itu gitu ya. Kita koreksi, dan harapannya setelah kita koreksi, kita jangan berlarut gitu ya. Tapi kita coba bangkit untuk supaya kita tunjukkan bahwa kita punya kemampuan, kita punya prestasi. Nah, relatif lebih gampang adalah ketika ada konflik itu yang menimbulkan hal negatif, gitu ya. Akan menimbulkan subjektivitas dan emosional itu pasti akan jadi a priori. A priori artinya sudah menjudge orang atau mencap seseorang atau satu kelompok itu dengan hal yang negatif. Setelah terjadi konflik, oh iya ya pantesannya dia seperti itu. Orangnya temperamen misalnya seperti itu. Ya, jadi a priori itu sama kita. Saling menjatuhkan, saling menjelekkan, ya.
dan frustasi. Nah, hal ini sebaiknya dihindari, apalagi kita sebagai orang muslim kita tahu ya, ketika kita berbuat gibah ya, gibah kan ngomongin orang ya, itu kan udah dosa ya. Apa namanya? Sama aja kayak kita makan bangkai teman kita sendiri. Ya. Ada dua hal yang memang berdosa dalam dalam agama ya. Benarnya dosa, salahnya juga dosa gitu ya. Kalian ngomong benar, itu dosa. Ngomong salah apalagi dosa. Apa itu? Gibah dan fitnah. Ya kan? Kalau ngomong orang yang benar, ya benar gibah. Tapi kalau salah ternyata fitnah. Nah, jadi jadi walaupun saya dia benar, akhirnya benar bahwa dia tipikalnya memang emosional, dia tipikalnya memang oh ternyata kita lihat dia sebenarnya nggak bisa kerja nih gitu ya. Kita ngomonginnya benar, tapi itu gibah, mengomongkan orang di belakang orangnya. Apalagi kalau sampai kita fitnah gitu ya. Nah, jadi kita hindarilah gibah maupun fitnah ini ya. Kita ambil positifnya saja ya. Insya Allah dengan positif pun secara pribadi kita juga membersihkan pikiran kita, juga menguatkan imun kita ya, dan membuat aura kita selalu aura yang positif, yang semangat gitu ya, ketimbang kita ngomongin yang masalah negatifnya saja. Ini akibat terjadinya konflik. Nah, bagaimana cara mengatasi konflik? Di sini digambarkan dalam bentuk grafik ya. Ini ada hubungan, jadi makin ke sini hubungannya berarti semakin tinggi, artinya semakin dekat. Kalau semakin ke sini makin mendekati nol, berarti semakin tidak ada hubungan. Tujuan juga semakin ke atas, semakin kepentingannya semakin penting, artinya semakin mempunyai kepentingan. Kalau semakin ke bawah, semakin tidak ada kepentingan. Nah, jika ternyata kita tidak ada hubungan sama sekali dan tidak ada kepentingan sama sekali terhadap hal tersebut ya, ini kan makin mendekati sini ya, ya kita masih bisa menghindar ya. Namun, jika ternyata terhadap hal tersebut kita punya hubungan yang semakin kuat, tapi kepentingan kita sebenarnya nggak terlalu penting di sini, ya kita masih bisa mengalah. Yang penting hubungan kita baik dengan dia. Ya kita udahlah kita ngalah aja. Atau juga kita tidak terlalu punya kepentingan terhadap hal ini. Kita hanya menjaga hubungan baik aja. Ya, jadi kita masih bisa mengalah. Selanjutnya, sebaliknya, kita punya kepentingan nih, punya kepentingan tinggi, ya. Ya kita tidak perlu memperhatikan hubungannya ternyata rendah. Ya, ayo kita bersaing, ya. Kita masih bisa menjaga hubungan lah ya. Hubungannya nggak terlalu penting ya. Karena di sini rendah. Ayo kita masih bisa bersaing, bersaing secara sehat gitu ya. Artinya kita juga tidak mengecewakan eh, teman kita juga gitu kan ya. Jadi kita masih bisa berkompetisi. Nah kalau ini ada di tengah-tengah ya, kita punya hubungan yang begitu baik juga, terus juga kita punya kepentingan yang lumayan penting juga terhadap masalah ini. Ya kita bisa kompromikan, kita diskusikan sama-sama, kita kompromikan bersama. Apa sih menjadi permasalahannya gitu ya, contoh kompromi seperti itu. Nah, kalau ternyata hubungan kita juga sangat penting, terus kepentingan kita juga sangat tinggi, ya kita harus berkolaborasi ya. Artinya kita jalan bersama untuk satu tujuan tersebut, jangan malah masing-masing. Kalau tadi kan kompromi, kompromi artinya bisa aja kompromi arahnya menjadi kita mengalah, atau kompromi arahnya menjadi kita menghindar, kita mundur ya. Atau memang kompromi arahnya kita bersaing gitu ya. Karena ini tengah-tengah. Tapi kalau sudah punya kepentingan semua, ya kita kolaborasikan, kita padukan sama-sama. Apa yang ada benefit di dia, ada benefit di kita samakan. Gitu ya. Oke, kita coba bahas tadi. Kapan kita menghindar? Kalau masalah itu masalah sepele, ya. Masalah sepele, kedua belah pihak menolak mencari jalan keluar, terus bertingkah no problem, bisa sebagai bentuk penundaan proses pembicaraan konflik dalam upaya mengontrol emosi. Jadi tunggu nanti cooling down dulu ibaratnya ya, cooling down ya, menciptakan suasana yang dingin dulu, ya udah kita menghindar aja ya, menghindari konflik jadinya ya, sampai ini kondisinya dingin.
Ini tadi avoiding. Lalu bagaimana kita bisa mengalah? Tadi ya, mengalah kita untuk menjaga hubungan kita sangat sangat baik dengan dia. Hubungan kita sangat tinggi, tapi kita sebenarnya masalah kepentingannya nggak terlalu besar. Ya udah kita ngalah aja lah. Kita kasih kesempatan dia yang ngambil gitu ya. Mempersilahkan pihak lain mencapai tujuannya, sadar memang jika ternyata salah atau ya itu kita juga sadar bahwa ternyata kita salah gitu ya. Ya udahlah kita ngalah gitu ya. Lalu jika masalahnya lebih penting bagi pihak lain, perlu menjaga hubungan. Nah, kalau kita lihat ternyata masalahnya lebih penting bagi pihak lain dan kita perlu menjaga hubungan. Ya, kita lebih memilih mengalah. Menumbuhkan sosial kredit untuk masa-masa yang akan datang, ya, menimbulkan nilai sosial ya, jadi empati dari orang lain buat kita ya, terutama untuk masa yang akan datang. Nah, mengurangi kerugian, meminimumkan kerugian, menjaga kesadaran persatuan dan mengembangkan anak buah. Belajar untuk mengembangkan bahwa kita tidak harus selalu menang, kita tidak harus selalu mengambil bagian, tapi ada saatnya kita coba belajar untuk mengalah. Karena ada yang bilang juga mengalah untuk menang gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah bersaing. Oke, ketika tidak ada yang mau mengalah, butuh bantuan penengah atau moderator, harus cepat, terus masalah penting, tapi tindakan tidak populer, masalah vital bagi organisasi dan Anda yakin benar, kita yakin benar menghadapi orang yang ambil keuntungan dari kebijakan non kompetitif. Nah, di sini ayo kita bersaing. Ya. Ini karena kita punya kepentingan yang cukup serius, tapi sebenarnya masalah hubungannya kita tidak perlu dijaga hubungan baik. Ya bukan berarti juga kita musuhan, artinya lebih diminimalkan lah hubungan baiknya, nggak terlalu inilah, saya nggak terlalu intan dengan dia gitu. Jadi hubungan biasa-biasa pun nggak masalah. Ya udah, ayo kita bersaing. Gitu ya. Nah, kapan kita harus kompromi? Nah, ini posisinya adalah kita mesti bisa bernegosiasi. Lalu solusinya bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kita ambil jalan tengah. Nah, kekuatannya sama-sama seimbang, win-win solution ya. Lalu mendapatkan posisi sementara untuk isu yang kompleks, mencapai pemecahan yang memadai dalam situasi yang sangat mendesak, dan sebagai backup bagi kegagalan dari competing dan collaborating ya. Nih, sebagai backup dari ketika kita kalah di kita kalah di sebagai backup ketika kita melakukan kompetisi, maksudnya kompetisi maupun kolaborasi ya. Ketika kita bersaing ya, mungkin kita gagal ataupun nanti ketika kita gagal di kolaborasi ya kita ambil jalan tengahnya di kompromi ini. Terakhir adalah kolaborasi. Kapan itu? Ya, harapannya adalah dengan kolaborasi ada win-win solution, tujuan dari kedua belah pihak tercapai, mendapatkan solusi yang integratif, artinya solusi yang menggabungkan dari beberapa ide ini gitu ya. Menumbuhkan pengertian bagi pihak-pihak yang berbeda sudut pandang, ya artinya bisa saling menyadarkan, ya pengertiannya sama, memperoleh komitmen dengan melibatkan dalam konsensus. Jadi memperoleh komitmen itu berarti kesepakatan ibaratnya, kesepakatan dengan melibatkan konsensus dari kedua belah pihak dan menjaga perasaan. Ya, ini penerapan kolaborasi. Ya, jadi ini cara mengatasi konflik ya. Ada 5 hal ini. Menghindar jika secara hubungan maupun secara kepentingan kita nggak ada manfaat apa-apa. Kita mencoba mengalah jika ternyata hubungan kita lebih utama, ya, jaga hubungan baik ya, lebih utama ketimbang masalah kepentingan yang mau kita capai. Kita bisa bersaing ketika terkait hal itu kita punya kepentingan yang cukup tinggi dan terkait hubungan kita nggak terlalu intens, gitu ya. Kompromi jika hubungan dan kepentingan ini relatif di tengah-tengah ya. Dan kita mencoba kolaborasi ketika kita juga sebenarnya punya hubungan yang menjaga hubungan baik dan juga kita juga sebenarnya sama-sama punya kepentingan. Nah, ayo kita kolaborasi. Jadi ini bisa mengatasi konflik. Baik, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan untuk kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi dan penjelasannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling berdoa agar kita diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita.
Kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabil hidayah wa taufik ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.